Halo, assalamualaikum. Apa kabar, sedulur semua? Apa kabar, Aries? Lur, kita lanjutin lagi ya readingan sebelumnya. Untuk teman-teman mungkin ada yang baru mampir, bisa kamu lihat dulu dari readingan pertama. Itu sudah ada di beranda channel ini, bisa kamu cek. Ini lanjutannya. Ini deh. Yuk absen dulu ya, kayak biasa lah ya. Absen dulu, dari kota mana, sedulur yang hadir, dari negara mana yang hadir ini. Boleh deh komen dulu ya. Oke, ini sifatnya general loh ya. Energi banyak orang yang saya bacakan, energinya bisa vice versa. Bisa kamu, pasangan kamu, atau tentang orang terdekat kamu, kayak gitu. Dan sebelum saya mulai, saya tegaskan terlebih dahulu, untuk orang yang gampang tersinggung, lebih baik kamu skip video ini ya. Kenapa? Karena hostnya ceplas-ceplos, baik buruk semua akan saya bahas di sini. Ya, kayak gitu. Dan video ini berdurasi panjang. Oke, kalau nggak suka dengan video panjang ya skip aja, nggak apa-apa kok. Di awal video saya jelaskan semua. Ya. Di readingan ini atau video ini saya hanya ingin ngobrol dengan orang-orang yang membutuhkan saja. Kayak gitu. Karena saya akan tegas di readingan ini. Ya. Oke. Oke. Aries. Five of Pentacles. Oke deh. Wow. Agustus. Kemarin sudah banyak ya saya kupas juga di situ. Bulan ini tuh bulan rezeki. Kalau bicara rezeki, hampir merata rezeki banyak orang ya. Rezeki semuanya tuh bagus di bulan ini. Tapi itu tadi lah, pengertian rezeki luas loh ya. Gitu, nggak harus tentang uang. Tapi banyak juga yang ngalami seret. Apa itu? Kenapa kok seret rezekinya? Apa penyebabnya? Satu, sifat dalam diri itu sendiri. Kayak gitu. Oke, Aries. Jujur ya, dalam waktu dekat ini, ya di Agustus ini, banyak kejutan baik untukmu. Ya, nanti amati sendiri, rasakan sendiri. Ya, kejutan baik tentang apa? Ya, banyak hal. Nanti menyesuaikan kehidupan masing-masing. Karena saya nggak mungkin bisa rincikan, karena sifatnya general di sini, ya. Tuh. Oke, saya akan bahas dulu dari energi yang agak berat dulu deh. Baru nanti keringan-ringannya ya. Aries, kenapa? Adakah di antara kamu yang sedang kecewa dengan seseorang di sini? Ya. Lur, kenapa lur? Siapa nih yang sedang kecewa? Yeah. Oke. Oke. Sorry, videonya nggak kuedit loh ya, kayak biasa. Segala suara akan terdengar, apapun itu. Aries, please, untuk kamu yang mungkin saat ini sedang mengalami gejolak batin atau perasaanmu ini sedang ada luka ya. Ada luka hati, ya saya ngerti ini disebabkan oleh orang yang mungkin berkhianat, mengecewakan kamu, menyakiti kamu ya. Please Aries, ya. Di Agustus ini ya, ketika kamu diuji oleh seseorang yang kamu kenal dalam kehidupan kamu, ya, itu bagian dari perjalanan kamu, ya, agar kamu bisa menjadi seseorang yang jauh lebih kuat, jauh lebih mandiri,
jauh lebih percaya diri, jauh lebih bijak lagi. Kayak gitu ya. Jadi please jangan kamu selalu ikuti perasaanmu. Ya, makanya di sini perlu berpikir secara luas. Kalau kita berpikir hanya terfokus dengan rasa sakit itu sendiri, ya kamu akan terbelenggu. Kamu nggak akan ketemu jalan. Rezeki yang kelihatannya bagus itu pun juga akan bubrah semua. Jadi hati-hati dengan dirimu sendiri. Ya, Lur ya. Oke. Ingat, di bulan ini siklus perubahan ke arah baik itu jauh lebih cepat dari beberapa bulan sebelumnya. Jadi kalau misalkan nih kamu ngalamin gejolak hati atau perasaanmu tuh kayak agak sakit ya, badai pasti berlalu. Itu akan berlalu kok. Nggak lama kok rasa sakit itu. Ya, ayo dong. Ya, sorry ya. Kondisiku juga lagi kurang fit nih untuk di awal bulan. Aries, gini ya. Saya kasih kunci untuk kamu. Karena perjalanan kamu di bulan ini, kamu banyak menghadapi situasi perubahan dari diri orang lain. Orang lain ini termasuk orang terdekat kamu, bisa tentang lingkungan atau orang-orang di sekitar kamu, orang yang kamu kenal. Ya, perilaku, sifat, sikap mereka itu sangat memancing emosi kamu di bulan ini. Ya, Aries, please banget jangan terlalu kamu dengarkan ya apa kata mereka kayak gitu. Kemudian jangan terlalu diambil hati lah kalau bisa. Makanya saya minta tolong juga sama Aries di bulan ini, kamu harus berlapang dada, kamu harus rendah hati di bulan ini ya. Jangan selalu mengikuti emosi atau rasa sakitmu, kamu sendiri rugi nanti ya. Saya ngerti memang sakit ketika kita dikecewakan orang, disakiti orang, saya paham itu ya. Dan di awal bulan ini ada memori yang muncul, memori dari masa lalu ya. Masa lalu tuh ya kemarin tuh juga masuk kategori masa lalu gitu loh, udah kemarin ya. Yang sudah berlalu lah, memori tentang sesuatu hal yang sudah lewat ya. Sebenarnya kamu di bulan ini itu nggak terlalu begitu banget ya masalahnya sebenarnya loh ya. Tapi balik ke diri teman-teman lagi, kan kembali kepada pengendalian diri masing-masing kayak gitu loh. Nah, hati-hati dengan memori. Ini di awal bulan cukup kerasa. Kondisi kamu lagi baik nih. Misalkan kamu lagi duduk, lagi santai. Itu tiba-tiba bisa keinget tentang sesuatu yang sudah lalu gitu loh. Dimana memori kamu ini, memori tentang rasa sakit. Ini bisa muncul di awal bulan ini gitu. Makanya hati-hati ya semua Aries ya. Ini akan sangat mengganggu kamu. Ya, saya khawatirnya hanya karena memori kamu sendiri atau alam bawah sadar kamu sendiri, kamu jadi sensitif. Karena apa? Ketika kita keinget oleh sesuatu yang menyakiti kita, yang mengecewakan kita, otomatis tanpa kita sadari, emosi dalam diri kita naik. Ya. Nah, ketika kamu nggak bisa nyadari bahwa emosimu naik, ini akan membelenggu kamu. Akhirnya tanpa kamu sadari, diri kamu bisa menjadi orang yang sensitif, gampang tersinggung, egonya bisa naik, kamu bisa jadi orang yang egois, kamu bisa jadi orang yang keras kepala, kamu bisa jadi orang yang nggak sabaran, gitu loh. Hanya karena satu penyebab, yaitu memori. Kayak gitu. Hati-hati loh ya. Karena musuhmu ya dirimu sendiri di bulan ini loh gitu. Ya. Satu. Yang kedua, secara lingkungan memang kondisi Aries, lingkungannya ini lagi kurang kondusif. Orang-orang di sekitar Aries nih, ya jujur sih nyebelin ya, asli nyebelin banget. Saya ngerasa juga Aries tuh kayak, aduh apa sih salahku ya? Kenapa kok begini, kenapa begitu gitu. Mungkin ada sebagian di antara kamu sedang bertanya, salahmu di mana? Kenapa mereka begini? Kenapa mereka begitu? Kenapa dia begini dan begitu? Ya, oke. Dalam perjalanan kamu ini,
tidak selalu itu tentang kamu, ya. Please, enggak. Kenapa? Karena kamu sedang menghadapi suatu perubahan, ya, di mana orang di sekitar kamu ini juga mengalami situasi yang mirip dengan kamu gitu loh. Artinya banyak orang di sekitar kamu ini mengalami ketidaksadaran dengan diri mereka masing-masing gitu loh. Sehingga banyak orang sensitif di lingkungan Aries ini sendiri. Makanya di sini Aries harus merendah hati serendahnya, berlapang dada gitu loh. Jangan terlalu menanggapi orang-orang yang sensitif itu, kayak gitu. Oke, kalau bicara rezeki, saya tuh udah poin banyak rezekimu di bulan ini, kelancaran pun juga cukup kerasa, ya. Dan memang ada orang yang lagi kangen banget sama kamu di sini. Orang ini lagi mikirin kamu. Ini vice versa, bisa Aries atau bisa seseorang yang saya sebutkan ini ya. Ini orang yang sudah lalu lah, kayak gitu. Ada rasa penyesalan dalam dirinya. Ya mungkin ini peristiwa di pertengahan April, Mei, Juni, ya kayak gitu. Atau di baru-baru ini mungkin di Juli kemarin kah? Ya, seseorang ini sedang merindukan. Ini sedang dihantui oleh rasa rindu. Kangen banget nih orang. Ini sedang tersiksa dengan kerinduan. Ya saranku, udah doain aja lah yang baik untuk dia ya. Kasihan loh gitu. Kayak nyesel aja sih dia tuh sudah nyakitin kamu, ngecewakan kamu, kayak gitu loh. Dan dia ada niat pingin ketemu denganmu, cuman sepertinya susah. Seperti banyak penghalang gitu loh. Orang ini pengen ketemu kamu sebenarnya. Ya mungkin mau menjelaskan sesuatu atau mungkin dia ingin meminta maaf gitu. Cuman ya nggak tahu ya, halang rintangnya kayaknya banyak banget. Walau malam lah kalau ketemu ya syukur lah gitu ya. Kalau nggak ketemu ya udah doakan yang baik aja sih untuk dia ya. Gitu. Kemudian di sini ya saya mau kasih teguran, saya mau kasih penjelasan dulu untuk orang-orang di luar Aries ya mungkin. Karena yang kepo ke sini bukan cuma Aries soalnya. Ada beberapa banyak lah yang sedang kepo ke sini. Mungkin pengen tahu nih Aries ini kondisinya gimana. Keadaan Aries bagaimana ya. Tak kasih penjelasan satu aja. Aries itu sifatnya atau orangnya itu spontanitas. Ya. Nah, terkadang banyak orang yang gagal paham tentang Aries. Gitu. Orang banyak menilai Aries ini orangnya keras, ego gitu, emosian gitu. Sebenarnya enggak, karena Aries itu lebih kepada karakter atau sifat yang spontan gitu loh. Jadi Aries itu orangnya sebenarnya belak-belakan juga gitu. Ya, misalkan dia nggak suka sama orang ya kalau Aries kelihatan banget sih. Nggak bisa nutupin gitu. Nggak bisa berpura-pura sebenarnya. Gitu. Ya kalau Aries itu kesel sama orang ya langsung kelihatan keselnya. Nggak suka ya langsung kelihatan nggak sukanya. Ya, secara lisan atau secara gestur tubuh memang sudah kebaca gitu loh. Udah kelihatan banget lah sebenarnya. Nah, jadi orang-orang yang punya karakter spontanitas seperti Aries kayak gini, sebenarnya kalau kita bisa berpikir secara luas, orang-orang Aries ini nggak senegatif itu kok gitu loh. Mereka juga orang-orang yang peduli gitu loh. Aries itu punya kepedulian tinggi gitu sebenarnya. Ya, cuman itu tadi sih memang ya karakternya yang mungkin terlalu ceplas-ceplos. Ya ini untuk siapapun itulah ya. Kalau kamu ngerasa diri kamu itu punya sifat yang ceplas-ceplos, saranku agak dikurangi ataupun kamu harus tahu lawan bicaramu siapa. Karena tidak semua orang bisa menerima karakter yang ceplas-ceplos tadi lur gitu loh. Ya, saya ngerti kamu itu bicara ya wis apa adanya gitu loh, ya kan? Aries itu gitu loh. Dia kalau ngomong ya apa adanya ngalir aja sih gitu. Ya walaupun terkadang mungkin tanpa disadari si Aries itu ada kata-kata mungkin yang membuat orang tersinggung atau mungkin orangnya yang memang gampang tersinggung gitu loh. Makanya di sini poinnya hati-hati dengan sifat ceplas-ceplos tadi. Ya agak dikurangi aja lah. Ya kalau kamu ketemu bestie kamu yang kamu yakin ini bestie kamu ini pro sama kamu, paham sama kamu, ya los. Ceplas-ceplos suka-sukamu nggak apa-apa. Tapi kamu nggak bisa dengan semua orang kayak gitu. Gitu loh. Ini sebagai pesan aja loh ya. Kayak gitu. Lanjut lagi. Peluang banyak di bulan ini ya. Ya kamu rasakan sendiri nanti.
gitu. Karena gini deh, saya kasih clue lagi ya. Aries ini sedang fokus dengan suatu tujuan. Saya nggak tahu apa yang sedang dituju oleh Aries. Mungkin bisa masalah kerjaan, atau planning untuk menikah, atau pengen ketemu seseorang, atau ngejar seseorang gitu. Ya, sesuatu yang sedang difokuskan, atau dikejar, atau yang sedang ingin diraih oleh Aries itu sendiri. Pesanku satu aja. Kayak biasa ya, tak kasih pondasi. Bangun jam 2.30 dini hari, sembahyanglah sesuai dengan ajaran agama masing-masing dan keyakinan masing-masing. Kuatkan doamu di sepertiga malam itu. Ya, karena di jam 2.30 sampai jam 3.30 itu waktu istajabahnya doa. Ya, secara energi alam tuh sedang positif banget gitu. Nah, ya ini cuma sekedar saran loh ya. Saya tidak menggurui, saya juga bukan ceramah atau apa, enggak ya. Jadi itu tadi ya. Please pondasi kamu itu agar apa yang ingin kamu tuju ini kecapai gitu. Kalau Arya sih saya yakin peluang untuk mencapai tujuan itu besar gitu loh. Kenapa? Kok begitu? Karena ya memang karakter Aries itu kalau lagi pengen sesuatu, rasa senyum-senyum lah. Pengen sesuatu atau ingin mendapatkan sesuatu, itu nggak peduli panas, nggak peduli hujan, nggak peduli siang atau malam, dia harus dapat. Mungkin ada di antara kamu punya sifat kayak gitu. Ayo, kayak nggak bisa sabar gitu. Iya, itu ada positifnya. Positifnya adalah ketika kamu bisa memanfaatkan ya ambisi dalam diri kamu itu untuk mencapai suatu tujuan. Itu. Makanya Aries tuh apapun itu di depannya akan ditabrak, harus dapat sesuatu atau tujuan tuh harus tercapai gitu loh. Jadi itu yang saya suka kadang dari diri Aries tuh, semangatnya ya, keuletannya ya, walaupun nggak semua dari Aries, cuman sebagian besar tuh gitu loh Aries tuh. Saya tidak bela Aries, enggak ya, kalau memang ada yang negatif ya negatif yang saya katakan, kalau enggak gitu aja sih. Oke, lanjut lagi di sini untuk masalah tujuan ya, seperti yang sedang gue bahas ini bisa tentang karir, bisa tentang apapun ya, kamu renungkan, ya sesuaikan dengan kondisi kamu masing-masing. Oke, selanjutnya di sini kembali ke masalah tentang sifat tergesa-gesa atau tidak sabaran tadi ya. Ini sebagai masukan aja. Please, kamu harus mengerti kondisi. Ya, makanya tadi saya katakan, ambisi kamu itu diarahkan atau ditempatkan yang benar gitu loh, agar kamu bisa mencapai suatu tujuan. Ya, tapi dalam sisi kehidupan kamu yang lain, please, jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Kamu butuh ritme. Ya, kamu nggak tahu ya, saya ngerasa semangat, mungkin terlalu semangat ya. Apa yang perlu diperhatikan di sini? Yang saya khawatirkan, ketika kamu tidak sabaran dalam melakukan sesuatu ya dalam kehidupan kamu, ya bisa tentang hubungan, circle, koneksi, kerjaan, apapun itu, ini akan membelenggu kamu sendiri lor, serius. Oke, jadi saya mohon Aries, kamu hanya butuh keseimbangan ya, gitu. Kamu butuh rem. Ini remnya nih kemana nih? Ini tak kasih tak ingetin aja loh ya, Aries, kamu butuh rem. Kamu nggak bisa ngebut terus, nabrak nanti kamu ya. Itu aja. Oke. Nah, tak kasih tahu lagi. Ini energinya bisa di awal dan atau di akhir bulan, nanti diamati sendiri. Hal penting yang harus kubahas di sini adalah sifat. Oke, renungin aja lah. Ya, makanya tadi di awal video saya katakan, kalau ada penonton saya yang gampang tersinggung, orang yang nggak usah nonton ke sini. Karena hostnya ceplos-ceplos. Capek nanti kamu, ya. Satu, hati-hati dengan sifat kamu. Apa itu? Ego,
dalam diri. Hati-hati, ini kerasa banget di sini. Iya, mungkin banyak yang tidak sadar tentang ego. Kenapa? Karena manusia identik atau cenderung ya sulit mengakui kesalahan dirinya sendiri. Paling seneng kalau ngerasa aku ini bener loh, apa yang ku katakan tuh bener loh, pendapatku nih bener loh. Nah, itu kan masuk bagian dari ego tadi. Makanya hati-hati. Ya. Hmm. Kemudian selanjutnya di sini untuk Aries, saya mohon kalau aku rasa ya emosi kamu sebenarnya cukup stabil, dalam arti nggak, insya Allah sih nggak sampai ngeledak banget ya, gitu. Karena nyambung nih tadi. Keluhnya memang di bulan ini Aries sedang menghadapi lingkungan ya. Ini lagi-lagi masalah lingkungan. Tadi sudah saya bahas ya. Saya sedikit ulas lagi di sini. Lingkungan, orang di sekitar kamu. Ya, ini nggak tahu ya. Saya ngerasa ada hujatan di sini untuk beberapa loh ya, beberapa Aries di sini sedang dihujat oleh manusia-manusia toksik di lingkungan Aries itu sendiri. Ya, pesanku satu hal. Aries jangan insecure. Ya, kamu nggak usah bingung salahmu apa, bagaimana kok bla 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 bla. Ya, sederhana aja, cukup kamu renungi ya untukmu sendiri. Kalau memang kamu ada salah ya perbaiki, yaitu manfaatnya untuk kamu sendiri. Mengenai lingkungan kamu yang toksik, yang mungkin kamu sangat nggak tahu ya, Aries bulan ini peka banget, tajam nih. Belak-belakan aja saya ngomong, lu tajam di bulan ini. Tajamnya apa? Aries itu bisa merasakan perubahan sifat sikap atau mungkin perasaan orang gitu loh. Ya, walaupun nggak semua Aries, tapi sebagian besar, hampir 80%, sebagian besar Aries itu punya ketajaman itu. Ya, instingnya tajam, kepekaannya pun juga tajam. Ya, ini bukan karena ada, wah mungkin punya ilmu lah, punya ini, enggak ada. Manusiawi kok. Semua orang punya ketajaman, semua orang punya insting gitu loh. Tapi itu tadi masalah insting atau kepekaan batin ya kan, itu ada yang menonjol, ada yang kurang gitu loh. Nah, kalau di bulan ini Aries memang sangat menonjol mengenai kepekaan itu. Ya. Ya, walaupun orang di sekitar Aries ini mereka itu nggak ngomong ya sama Aries, tapi Aries tahu nih. Ya, bahkan ya karena ketajaman tadi, nggak tahu ya, kepekaan kamu tajam nih, termasuk kalau ada kebohongan pun itu Aries udah ngerasa sebenarnya. Ini orang kayaknya nggak bener lah, ya, ini orang bohong lah kayaknya gitu. Ih, ini orang ini di belakang ngomongin gua nih gitu. Nggak tahu ya, saya ngerasa ketajaman tuh kerasa banget di situ loh. Nah, tuh, kemudian yang selanjutnya adalah mengenai lingkungan, ya tak kembalikan ke kamu lagi. Ya, saranku ketika kamu ngerasa memang lingkungan itu banyak toksiknya, kamu hindarin aja sih. Karena itu bukan tempatmu. Ya, kamu akan berharga di suatu tempat yang tepat nantinya. Kayak gitu. Oke, saya lanjutkan lagi. Cluenya lagi Aries, hati-hati dengan kekecewaan. Ya, oke, Aries memang orangnya punya semangat, ya, orangnya punya ambisi dalam hidupnya, ya, semangatnya pun juga tinggi, ambisi dalam ranah positif loh ya, energik, ya, dan pantang menyerah orangnya. Tapi di sisi lain, satu, terkadang suka terlena ini Aries nih, hati lo ya di bulan ini ya, suka terlena dan terkadang gampang kehanyut sama orang. Untuk kamu yang single-single lah ini, please. Ya, nggak tahu, saya ngerasa di bulan ini ada orang yang cukup menghanyutkan kamu di bulan ini. Cuman saya nggak tahu siapa. Sepertinya orang yang sudah kamu kenal. Ya, nanti diamatin aja sih. Ya. Kenapa saya tegaskan ini? Saya khawatir aja sih orang ini hanya cuma numpang lewat doang sama kamu gitu loh. Bukan orang yang serius ya, kalau kata-katanya sih serius gitu. Makanya ini tadi saya tegaskan, hati-hati Aries, kamu jangan gampang kehanyut nih ya di bulan ini gitu. Dalam waktu dekat ini jangan gampang kehanyut sama orang. Karena orang yang akan bertemu sama kamu ini
kata-katanya manis banget, dan ya mungkin baru kenal belum lama udah ngajakin serius lah, udah ngomong tentang masa depan lah, atau ngomong tentang pernikahan lah. Wadah, ini ya hati-hati terus. Ya, jangan mau ke sugesti lah, jangan sampai kamu kena sugesti orang gitu loh. Ya mungkin kamu ada di antara kamu yang sudah lama single, tiba-tiba kedatangan orang yang seakan-akan dia begitu serius. Wah, ini sempat kamu kehanyut, bubrah nanti. Ya kalau memang dia bener, kalau cuman sekedar numpang lewat doang sama kamu gimana? Ya, akhirnya apa? Kekecewaan kan, endingnya gitu. Jangan sampai ini terjadi gitu loh. Makanya sebagai renungan aja ya, apa yang saya bahas di sini ini hanya sebagai gambaran kok gitu loh. Kertas-kertas ini hanya media saja, bukan sesuatu untuk diyakini, enggak. Tolol kalau yakin sama kertas kayak gini ya. Nah, apa yang saya sampaikan itu berdasarkan naluri, intuisi, batin, itu yang saya sampaikan. Makanya fokus dengan suara saya aja. Itu, Lur. Lanjut lagi ya di sini ya. Dari gelap terbitlah terang. Ini untuk kamu yang nggak tahu ya, gini ya. Banyak di antara Aries yang mengalami kekecewaan di beberapa bulan sebelumnya atau minggu sebelumnya, itu langsung tergantikan ya oleh seseorang yang berchemistry. Ya kamu kerasa cukup nyaman dengan seseorang ini, ada kemungkinan kamu akan menjalin hubungan sama dia. Cuman saya nggak tahu dia siapa ya. Ya tak kembalikan ke kamu lah. Ini hanya sebagai gambaran. Kayak gitu. Lanjut. Hubungan Aries. Aries di sini vice versa, saya tegaskan. Tapi nanti tolong direnungin dulu ya. Dipahami, direnungi, dan disaring dulu nih. Semua yang saya sampaikan harus kamu saring. Nggak boleh kamu telan mentah-mentah. Nggak boleh. Satu, untuk kamu yang punya hubungan, hati-hati. Ini energi vice versa, bisa Aries, bisa pasangan Aries. Ada yang pengen pergi dari hubungan ini karena sudah nggak kuat banget. Karena dalam hubungan ini keluhnya seseorang ini selalu disalahkan. Gitu. Capek. Dia minta di ngertiin, tapi dia nggak bisa ngertiin kamu. Gitu. Dan terkadang suka mengkambing hitamkan atau flying victim gitu loh. The best memang. Jadi ya ini sudah cukup lama. Sorry. Apa ya? Seseorang ini bertahan dari ego pasangannya. Ini sudah cukup lama sebenarnya. Ya udah beberapa bulan yang lalu lah. Jadi konflik yang terjadi ini energi seperti energi Mei kemarin nih ketarik ya. Dari Mei, Juni, Juli. Nah, kayaknya finalnya di sini nih, di Agustus. Ya. Dan tak tegaskan lagi, ketika seseorang ini pergi, gak akan oleh lagi. Serius. Makanya renungin sendiri-sendiri hubungan kalian masing-masing. Kalau emang ngerasa hubungan kamu fan-fan aja, alhamdulillah ya. Itu cuman untuk kamu yang mungkin ya sadari diri masing-masing lah sekarang itu. Stop untuk menyalahkan, stop gitu ya. Karena ego itu akan membunuhmu sendiri, kesombongan itu akan membunuhmu sendiri gitu loh. Makanya di sini yang perlu direnungkan, hubungan ini sebenarnya masih ada kesempatan ya, walaupun nggak banyak sih. Nggak tahu ya, saya ngerasa seseorang ini seperti ingin memberikan kesempatan lagi untuk kamu itu berubah gitu loh. Ya, tapi nggak tahu nih kamu bisa sadar nggak nantinya. Kalau kamu nggak sadar masih kayak gitu-gitu aja, atau mungkin lebih parah, ya jangan salahkan seseorang ini pergi gitu loh. Ya, itu sih. Jadi, ya renungin lagi, kembali ke hubungan masing-masing. Kalau emang kamu sayang sama dia, karena kamu akan kecewa nanti, menyesal gitu loh. Saya ngerasa ada penyesalan. Makanya keluhnya tadi nyambungnya di awal tadi, saya katakan ada orang yang sedang rindu banget sama kamu, kayak gitu. Makanya ya saranku pertahankanlah kalau bisa ya. Kalau memang kamu sayang sama dia, cinta sama dia, pertahankanlah gitu loh.
Ya, dan sadarlah, hati-hati sifatmu, egomu ini akan menghancurkanmu sendiri, serius. Kamu akan gini loh, manusia itu ya, ketika emosinya ya meredah akan timbul namanya kesadaran. Nah, ketika kesadaran itu timbul atau muncul, disitulah akan terjadi yang namanya kekecewaan. Ya, makanya tadi dalam keputusan kamu di bulan ini, kalau ada kesempatan perbaiki, perbaikilah, gitu ya. Karena dia masih ngasih kesempatan. Oke, lanjut lagi. Untuk Aries yang sudah punya hubungan dan sudah nikah, saya tegaskan harap sabar. Saya ngerasa banyak tekanan dari pihak keluarga juga ya. Saya nggak tahu, seperti menuding kamu begini begitu ya, kamu kayak disalahkan terus gitu. Saranku satu aja sih ya, kencengin ibadahmu, sembahyangmu, dan al-fatihahin mereka-mereka yang menurutmu kurang baik sama kamu. Itu aja. Biarkan nanti keadilannya datang. Akan datang kok keadilan itu. Ya. Kalau kamu baik, kamu jujur, kamu benar, kamu akan selamat. Serius. Ya, walaupun mungkin ada yang gini sih. Hati-hati dengan fitnah ya. Hati-hati banget dengan fitnah ya. Kalau misalnya kamu di bulan ini difitnah orang, ya disalahin orang, kalau kamu memang benar, lawan. Itu aja. Lu jangan takut. Kalau kamu maju dengan membawa kebenaran, kebenaran tuh pasti akan menang gitu loh. Maka orang-orang yang fitnah itu mereka hanya mereka hanya kuat di awal, tapi akan rubuh nanti di akhirnya. Endingnya tuh mereka akan rubuh. Ya semoga fitnah itu nggak ada. Cuman jujur, memang saya ngerasa banget tentang itu. Ya semoga nggak terjadi sih. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kamu selalu waspada aja sih. Makanya saya akan bahas di sini ya. Ini sebagai gambaran, kamu harus hati-hati dengan fitnah orang. Ya, ya kamu renuisin lah. Ya, ini mengenai fitnah ini bisa ada di situasi, di berbagai situasi ya. Mau karir, hubungan, kekeluargaan, pertemanan, circle, hati, gitu. Cuman di sisi lain memang Aries sedang menghadapi lingkungan yang bla 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 tadi yang saya bahas. Positifnya adalah rezekinya bagus. Gitu. Mungkin ada nggak di antara kamu pernah dengerin readingan saya atau statement dari saya, hujat saya, hina saya, rendahkanlah saya. Saya seneng kok. Rezekiku akan banyak. Semakin saya dihina, semakin saya dihujat, semakin saya dimaki, semakin banyak rezekiku. Kayak gitu. Jadi gambaran Aries itu kayak gitu loh. Saya ngerasanya gitu. Ya, memang ya lingkungan tadi dah yang kerasa banget, nggak tahu berat banget sih hawa lingkungan itu. Cuman seperti sepadan. Rezeki Aries kayaknya ada aja rezeki kamu, serius lah, ada aja rezeki kamu. Yang penting kamu mau bergerak, mau berusaha, pasti ketemu. Ada lah, nggak mungkin nggak ada. Ya, saya sendiri yang nggak tahu, kamu aja bisa yakin kok. Masa kamu dengan diri kamu sendiri nggak yakin? Kan aneh gitu. Ya, oke lur. Jadi alam ini bersama kamu. Tadi saya katakan Aries punya kepekaan, yaitu bagian dari rezeki kamu juga gitu loh. Ya disyukurin aja ya untuk kamu yang mungkin punya kepekaan. Karena dengan kepekaan yang kamu punya, dengan batin yang kamu punya itu, petunjuk itu langsung datang dari situ semua kalau kerasa gitu. Jadi kamu menghadapi suatu masalah, nggak taunya ada petunjuknya. Ada aja petunjuknya. Itu bagian dari rezeki juga. Rezeki itu nggak harus tentang uang loh ya. Kan tadi sudah saya jelasin. Misalkan kamu dihadapi masalah yang agak komplit atau complicated, masalah kamu, ya, dibalik suatu masalah yang mungkin menurut kamu berat, di sisi lain jalan keluar, solusi, petunjuk tuh banyak kayak berdatangan. Aduh, tinggal lu milih aja yang mana gitu loh. Apalagi lu mau kencengin ibadahmu, doamu, makin kuat lagi tuh petunjuknya. Ya, batinmu tuh kayak kamu tuh bisa digerakkan
kayak bergerak sendiri gitu loh, Mas. Ya, nanti dipahami ya, Kak. Jadi ketika ada petunjuk datang itu, kamu ngerasa punya intuisi, aku harus ke sana, aku harus ke sini, ketemu ini, ketemu itu gitu. Kayak nyambung aja nantinya. Ya itulah gambaran petunjuk tuh prosesnya kayak gitu. Ya semoga bisa memahami ya. Sorry agak jelimet saya jelasinya. Oke. Ini yang bisa saya kupas untuk Aries. Ya, ambil aja sih positifnya dari readingan ini, buang negatifnya ya. Kita jumpa lagi the next time. Terakhir, tolong kesehatan mental kamu dijaga. Please, sayangi dirimu, cintai dirimu, pedulilah dengan dirimu sendiri. Ini bukan tentang ego. Karena dirimu, hartamu, jasadmu, fisikmu, itu hartamu paling indah. Jangan sia-siakan. Jangan sakiti fisikmu hanya karena pikiran atau perasaanmu. Cintai dirimu mulai hari ini. Oke? Oke? Bye-bye, Aries.